Perkenalkan, nama saya Yuliani Veronica Dun, NIM 200303014, kelas C, semester 2, jurusan Sosiologi, materi Teori Sosiologi Klasik, buku ke-6. Baik, saya langsung pada intinya. Konsepsi sejarah material Marx. Dengan teori sejarah material Marx, kita beralih dari penggambaran masyarakat pada satu titik waktu untuk analisis dinamika sosial zaman perubahan. Dan sama seperti dia menyajikan konsepsi ekonomi masyarakat, demikian juga apakah dia memajukan interpretasi ekonomi dari sejarah. Sejarah tentang kemanusiaan bukanlah kisah tentang orang-orang hebat atau ide-ide hebat atau spektakuler peristiwa politik atau terungkapnya kesadaran manusia. Sebaliknya, ia menegaskan fokus dan teater sejati dari semua sejarah adalah kehidupan ekonomi, industri, dan pertukaran kepemilikan properti dan kekuatan produktif, perdagangan dan konsumsi, pembagian kerja, dan perjuangan kelas. Materialisme praktis Marx. Dalam ideologi Jerman, mengejek orang-orang yang membayangkan pembebasan terdiri dari tidak lebih dari tindakan mental. Perubahan kesadaran belaka orang-orang dia mengingatkan kita tidak tertekan oleh konsepsi palsu tentang dunia, tetapi oleh dunia nyata yang ada itu sendiri secara historis diberikan ekonomi dan kondisi politik. Bertentangan dengan idealisme filsafat Jerman, Marx menyebut komunis seperti dirinya sebagai material praktis. Hasil dari materialis semacam itu adalah salah satu dari merevolusi dunia yang ada. Tidak hanya membebaskan orang dari ide-ide yang salah, tetapi secara praktis memahami dan mengubah hal-hal yang ditemukan. Misi politik yang sebenarnya tidak begitu banyak untuk mengubah pemikiran yang akan datang dalam perjalanan perjuangan ekonomi, melainkan untuk menghapus kondisi yang menindas dalam praktis objektif cara, sedangkan perspektif materialisnya menawarkan pedoman untuk memahami sejarah kemanusiaan. Minat utama Marx adalah dunia baru industri kapitalis. Sebagian besar tulisannya, termasuk karya yang paling penting, Kapital, dikhususkan untuk analisis kritis dari cara produksi kapitalis. Bagi siapapun yang serius ingin berdamai dengan Marx, ini pasti fokus utama. Tujuannya adalah membangun fondasi untuk nanti adalah memberikan gambaran umum tentang teori kapitalisme di proses meringkas pemikirannya tentang asal-usul, alam, fungsi, dan takdir sistem ekonomi kapitalis. Produksi komoditas kapitalis. Kelangsungan hidup manusia membutuhkan produksi barang yang mampu memuaskan kebutuhan. Kami menanam, memakan, menjahit pakaian untuk dipakai, dan menulis buku untuk mendidik dan menghibur. Marx menyebut hal-hal yang berguna ini nilai guna saat diproduksi sebagai komoditas, ketika barang-barang ditunjukkan untuk dijual atau dipertukarkan daripada konsumsi pribadi. Mereka memperoleh karakter ganda. Mereka tidak hanya memiliki guna, mereka juga adalah pembawa nilai tukar. Nilai perubahan suatu komoditas terbentuk ekuivalensi kuantitatif. Proposisi nilai guna satu jenis diperdagangkan untuk nilai guna jenis lain. Dalam berekonomi, misalnya, selusin salmon dapat ditukar dengan satu ayam, atau 2 pisau, atau 3 selimut. Rasio ini yang timbul dari transaksi yang sedang berlangsung antara pembeli dan penjual menunjukkan nilai tukar satu komoditas, yang berarti berapa banyak pada waktu dan tempat tertentu satu komoditas bernilai relatif terhadap komoditas lain. Teori nilai tenaga kerja. Kehadiran produksi komoditas menimbulkan pertanyaan yang jelas.
apa mengatur proposisi di mana komoditas dipertukarkan satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin menimbang komoditas heterogen dengan nilai guna heterogen pada skala yang sama? Mengapa mobil lebih mahal daripada sebuah sepeda dan sepeda lebih mahal dari sebuah skateboard? Pasti ada beberapa kesamaan yang dimiliki semua komoditas, alasan Marx. Sebagai rujukan nilai relatifnya, nilai tukarnya dihitung satu properti mereka semua terbagi menurutnya, bahkan memberi apel dan jeruk sebanding bahwa mereka adalah hasil kerja manusia. Sedangkan kapitalisme adalah sistem produksi komoditas. Pertukaran komoditas hanyalah prasyarat. Kondisi yang lebih penting diperlukan karena perkembangan kapitalisme adalah munculnya kelas kapitalis di satu sisi dan kelas pekerja di satu sisi lain. Yang pertama memiliki sarana produksi, yang terakhir hanya memiliki kemampuan untuk bekerja. Bagaimana melakukannya? Kebetulan kedua kelas ini minoritas yang memiliki properti dan mayoritas yang tidak memiliki properti bertemu satu sama lain. Konsumsi tenaga kerja. Apa yang dibeli kapitalis dari pekerja di pasar adalah tenaga kerja, sebuah potensi kapasitas tenaga kerja, tetapi yang sebenarnya mereka inginkan adalah kerja itu sendiri, dan bahkan lebih mereka menginginkan komoditas yang dihasilkan tenaga kerja, dan bahkan lebih dari itu bahwa mereka ingin keuntungan terrealisasi dari penjualan komoditas tersebut. Ini adalah sebuah jalan berbatu dari pembelian hingga penjualan. Tetapi konsumsi tenaga kerja komoditas gas ini memunculkan keunikan praktis masalah. Untuk kesialan kapitalis, tenaga kerja tidak seperti pisang dan jaket diwujudkan dalam diri orang yang masih hidup dan mungkin tidak selalu mau melepaskan komoditas seharga mereka sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh majikan. Cara lain yang lebih tepat untuk menjelaskan rahasia pembuatan keuntungan. Kelas kapitalis mengambil nilai lebih melalui eksploitasi. Kelas pekerja mengatakan pekerja dieksploitasi berarti mereka dipaksa untuk melakukan kerja tidak dibayar. Kekuatan memasuki gambar karena pekerja kurangnya akses ke alat produksi dan perlu mencari nafkah, memiliki sedikit alternatif selain memperkerjakan diri untuk diri sendiri untuk kapitalitas. Situasi ini memungkinkan kapitalis untuk mendapatkan keuntungan dari surplus tenaga kerja, dan bagaimanapun caranya banyak ini mungkin muncul sebagai hasil dan kesepakatan kontrak bebas. Kapitalisme adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Itu mengakhiri dunia prakapitalis, mempercepat pertumbuhan industri modern dunia, dan itu membuka pintu ke dunia pasca kapitalis baru. Padahal di satu kritiknya yang paling parah memandang kapitalis sebagai bermain secara historis peran progresif tanpa disadari mempersiapkan jalan bagi masyarakat sosial masa depan, karena merangsang perluasan kekuatan produksi, meningkatkan kekuatan produk masyarakat dengan pesat. Kapitalis membuat sosialisme secara objektif mungkin. Kapitalis adalah sistem revolusioner yang mencungkirbalikan tatanan feodal tradisional yang menggantinya dengan jenis dan sangat baru, berbeda dengan kualitatif masyarakat. Setelah cara produksi kapitalis berjalan, ia kekuatan yang benar-benar transformatif menyapu dunia lama dengan mengesankan dunia yang sama sekali baru. Revolusi kapitalis melahirkan yang modern, berjuasi pemimpin kaya dari tentara industri yang besar.
Ketika kapitalisme berkembang, industri skala besar muncul, kekuatan produksi tumbuh, dan alat-alat produksi semakin tersentralisasi. Ini kondisi tersebut menurut Marx membentuk fondasi ekonomi yang membuatnya masyarakat sosial mungkin. Nasib sejarah kelas pekerja, dia berpendapat, adalah menerjemahkan kemungkinan itu menjadi kenyataan. Teori Marx tentang bagaimana sosialisme muncul dari dinamika kapitalisme sehingga mencakup dua yang berbeda elemen. Di sisi objektif, pengembangan kondisi material diperlukan untuk tingkat masyarakat yang lebih tinggi, dan di sisi lain subjektif, pengembangan proletariat. Kedua elemen ini muncul bersamaan tangan. Marx berpendapat sebagai pertumbuhan kapitalis industri itu sendiri untuk meletakkan dasar untuk membentuk proletariat yang sadar kelas untuk akhirnya pemberontakan kelas pekerja. Sekian dan terima kasih.